Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyampaikan isi kajian, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituhu bisulamil munawraqi yurqa bihi sama'u ilmil mantiqi. Menamai oleh aku akannya nazam. Dengan apa aku namai? Dengan sulam munawwarak, dengan tangga yang dihiasi akannya tangga, yang dinaiki bihi dengannya sulam munawwarak akan langit ilmu mantik. Jadi nazim memberi nama terhadap nadam beliau ini dengan nama sulam al-munawwarak, yaitu sebuah tangga yang dihiasi, yang dengan perantara tangga tersebut, yang dengan perantara sulam munawwarak tersebut, para pelajar dapat naik menuju langit ilmu mantik. Pada lafaz sammaituhu, dhamir yang ada pada lafaz sammaituhu itu bisa kembali kepada mu'allaf, yaitu susunan yang sudah dikarang oleh nazim, atau juga bisa kepada nadam, aku namakan akannya nadam, atau boleh juga kepada kitab, aku namakan akannya kitab. Lafaz bisulam itu adalah maf'ul kedua dari fi'il sama. Ada huruf ba pada maf'ul kedua sama. Itu boleh karena lafaz sama kadang-kadang dimuta'adikan dengan huruf ba dan kadang-kadang boleh tidak pakai huruf ba, sehingga boleh dikatakan sammaituhu as-sulama atau boleh juga sammaituhu bis-sulami. Adapun maksud daripada bisulam di sini adalah ilmu, karena lafaz sulam sudah menjadi alam bagi karya musannif, bagi karya nadim. Sama halnya seperti lafaz mantik yang sudah menjadi sebuah nama bagi ilmu. Jadi tidak lagi dipakai makna lughawi, melainkan sudah menjadi nama alam yang khusus. Kalau dilihat dari sisi bahasa lughawi, kata-kata as-sulam artinya kan tangga. Tangga itu alat untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Jadi maksud pengarang adalah sebagaimana orang tidak bisa naik ke atas tembok atau ke atas atap kecuali dengan tangga, kan nggak mungkin mereka terbang. Maka untuk sampai pada ilmu mantik juga dibutuhkan tangga, yaitu kitab ini, kitab Sulam Munawwarak. Jadi pemberian nama dengan sulam itu mengisyarahkan bahwa kitab ini adalah sebuah sarana supaya si pelajar dapat sampai ke tingkat yang lebih tinggi dalam versi ilmu mantik. Adapun lafaz sama'u ilmil mantiqi, maksudnya ilmu mantik yang diserupakan dengan langit. Pada dasarnya ilmul mantiki kas samai, ilmu mantik itu sama seperti langit karena sama-sama tinggi dan mulianya kedudukan ilmu. Ini merupakan bentuk mubalaghah, hiperbola. Karena kan tadi ilmu mantik diserupakan dengan langit dari segi sama-sama tinggi, luhur, dan hanya bisa dicapai dengan perantara tangga. Jadi di sini terjadi tasybih antara mantik dengan sama. Man yang teh yang jid ke musyabbah bih. Musyabbah bih jih, lafad as-sama, lafad musyabah, lafad mantik. Lagi biasa juga kitab Idahul Mubham kan? Nyahana salah kan geroker posisi musyabah dengan musyabah bih, alihnya ngebah ada tasybihnya. Yang diidafahkan. Rujuk kembali bab kitab Idahul Mubham. Ba'bid wa hatta anhu min sama'il aqli. Sama'il aqli kan sama cik lagi kejadian ini. Sama'il aqli berarti akli kasama pada dasar dia. Bait selanjutnya, wallaha arju ayyakuna khalisa liwajhihil karimi laisa qalisa. Dan hanya akan Allah mengharap oleh aku akan bahwa ada ianya karangan itu yang ikhlas, atau itu yang murni, atau itu yang bersih, karena zatnya Allah yang mulia, yang tidak ianya karangan itu
yang kurang. Lafad wallaha arju itu pada dasarnya arjullaha wa arjullaha. Allah itu di'irab sebagai maf'ul bih, mansub karena ta'zim. Didahulukan untuk ifadah hasar sebagaimana pada surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada dasarnya na'budu iyyaka, menyembah oleh kami akan engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in asalnya nasta'inu iyyaka, dan meminta pertolongan oleh kami akan engkau ya Allah, untuk ifadah hasar. Berarti di sini nazim hanya berharap kepada Allah saja untuk diberikan rasa khalisah, rasa ikhlas, tidak dari yang lainnya. Nah, lafaz khalisah ini kan artinya ikhlas, murni. Murni dari apa? Murni dari sifat riya, murni dari cinta popularitas dan mencari pujian. Karena kan nazim menulis sebuah ilmu. Ilmu-ilmu syar'i ini akan dihitung sebagai amal soleh selama diniatkan untuk Allah. Amal soleh tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan niat yang ikhlas. Nah, jika sekarang ada orang yang menulis ilmu syar'i tapi tidak ada niat apa-apa, itu dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, bagaimana jika ada niat untuk sebagai amal soleh karena Allah, namun tetap dicampuri dengan sifat riya dan juga masih ada cinta popularitas dalam hatinya, maka pahala terhadap tindakan dia tersebut akan hilang sama sekali atau berkurang sebanding dengan kadar campurannya. Mengapa kita ditekankan untuk ikhlas? Karena aktivitas ta'lim dan ta'alum, mengajar dan pembelajaran ini merupakan lahan yang sangat rawan munculnya riya dan cinta popularitas. Maka perlu ditegaskan agar amal benar-benar murni karena Allah Ta'ala. Nah, lafaz liwajihil karim itu wajihi jangan diartikan dengan wajah ya. Maksudnya adalah zat, karena zat Allah sendiri, bukan wajah dalam arti anggota tubuh. Tapi maksudnya semata-mata karena Allah, bukan yang lain. Laisa qalisa. Laisa qalisa, lafaz qalis di sini dijelaskan dengan beberapa penafsiran. Yang pertama, qalis itu artinya nakis, kurang ataupun tidak sempurna. Maka maksudnya nazim berharap kepada Allah supaya kitab ini tidak ada kekurangan, tidak ada penghalang yang mencegah nazim untuk menyelesaikannya. Jadi selama kitab ini ditulis hingga selesai, maka tidak disebut nakis. Sedangkan tafsiran yang kedua, laisa nakisan minas sawab wal ajri li hubbid dhuhur. Kalaupun bercampur nanti dengan niat yang tidak murni, seperti ingin viral, ingin populer, maka pahala tidak hilang total selama niat ikhlas masih ada. Hanya saja pahalanya berkurang sesuai kadar campurannya. Jika niat buruk dapat menghapus niat ikhlas dari asalnya, maka tidak ada pahala sama sekali. Jika tidak menghapus, maka pahalanya berkurang. Sedangkan tafsiran ketiga yaitu maksudnya kitab ini tidak terbuang dan tidak dilupakan, tidak tenggelam tanpa bermanfaat bagi umat. Tetapi nazim berharap kepada Allah supaya karangan ini tetap tersebar dan dimanfaatkan orang. Nah, untuk kesimpulannya, lafaz laisa qalisa itu menegaskan 3 pengertian. Yang pertama, tidak kurang dari sisi telah selesai dengan sempurna, sudah diselesaikan. Berarti sesuatu yang sudah diselesaikan itu artian kata laisa qalis. Yang kedua, tidak hilang pahalanya meski ada campuran niat duniawi. Selama niat ikhlas, pahalanya tetap ada. Yang ketiga, semoga karangan ini tidak disia-siakan ataupun dilupakan oleh umat, tetapi tetap bermanfaat khususnya bagi pemula sebagai jalan menuju kitab-kitab besar. Bait selanjutnya, wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawwalati yahtadi. Aku berharap hanya kepada Allah akan bahwa ada ianya karangan itu yang bermanfaat bagi mubtadi, yang terpetunjuk ianya mubtadi bihi dengannya karangan kepada kitab-kitab yang panjang lebar. Pada nazam ini dijelaskan bahwa nazim berharap semoga kitab ini bermanfaat bagi pemula, bagi mubtadi. Mubtadi kan orang-orang yang baru mulai belajar tapi belum mampu membayangkan masalah-masalah secara utuh. Ini sebenarnya bentuk tawadhu dengan menekankan bahwa manfaat kitab ini dikhususkan hanya untuk mubtadi. Padahal sejatinya kitab ini juga bisa berguna loh untuk tingkat lanjut, bukan mubtadi saja. Dan pula
dengan karangan ini, semoga mubtadi akan mendapat petunjuk atau terbimbing menuju kitab-kitab besar, kitab-kitab mutawalat yang pembahasannya lebih panjang dan lebih detail. Dalam manhaj ta'allum, metode belajar, memang si muta'adi ini, memang bagi mubtadi, dia harus belajar dari mukhtasar dulu, seperti jurumiyah, warakat, sulam. Itu semua adalah tangga awal. Jadi dengan menguasai mukhtasar berulang kali, baik dengan cara dihafal, i'rab, dan mempelajari syarahnya, maka ketika naik ke kitab menengah seperti kitab Mulhad al-I'rab, Qatrun Nada, An-Nukhbah, si mubtadi ini, si pelajar ini tidak merasa asing lagi, tapi justru mengulang yang sudah ia kuasai sebelumnya. Ditambah lagi dengan beberapa bab baru yang baru ia temui. Inilah yang dimaksud dengan yahtadi bihi ilal mutawalat. Mukhtasar berfungsi sebagai peta, sebagai wasilah jalan menuju kepada mutawalat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.